Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Fauzia dengan NIM F20 20 Di sini saya akan sedikit memaparkan materi kimia medisinal, yang dimana judul materi yang saya akan bawakan yaitu hubungan struktur aktivitas senyawa antibiotik. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai sifat kimia fisikanya. Poin pertama yaitu memegang peran penting dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Hanya obat dengan struktur khas yang dapat berinteraksi dengan reseptor biologisnya. Contohnya itu kelarutan suatu obat. Nah, adapun yang dimaksud dengan kelarutan ini yaitu terkait dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda, yaitu pelarut polar dan non-polar. Gugus hidrofilik yaitu gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam air, sedangkan gugus lipofilik yaitu gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam lemak. Nah, adapun gugus hidrofilik dan lipofilik ini, hidrofilik itu sifatnya dia kuat dengan memiliki gugus SO2ONA, dapat dilihat pada gambar slide. Nah, selanjutnya struktur sifat fisika kimia. Nah, makin panjang rantai samping atom C, maka bagian molekul yang bersifat nonpolar akan makin meningkat, akan terjadi perubahan sifat fisik, kenaikan titik didih, kelarutan dalam air, koefisien partisi lemak air plus, tegangan permukaan dengan kekentalan plusnya, kemudian aktivitas biologis meningkat sampai tercapai suatu aktivitas maksimum. Tetapi jika panjang atom C terus ditingkatkan, maka kelarutan senyawa dalam air akan menjadi negatif. Kelarutan dalam cairan ini luar sel akan menjadi negatif pula. Sedangkan proses transportnya senyawa ke reseptor negatif, sehingga aktivitasnya akan turun secara drastis. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran kuantitatif aktivitas biologis, yang dimana tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba. Pertama, efek individu dengan mengukur dosis efek individu terhadap hewan coba. Kedua, efek bertingkat. Nah, mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Yang ketiga, efek kuantal. Nah, mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Selanjutnya, antibiotik. Nah, contoh obat antibiotik ini adalah suatu senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya, yang dibuat secara sintetik dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan suatu spesies atau lebih mikroorganisme. Dapat dilihat pada gambar mengenai penggolongan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya. Kemudian antibiotika belaktam. Nah, struktur ini mengandung cincin belaktam dan dibagi menjadi 3. Di antaranya itu penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Turunan penisilin atau seni pilihan pengobatan infeksi bakteri gram positif dan coci gram negatif. Turunan cefalosporin ini yaitu untuk infeksi yang tahan terhadap penisilin, terutama Staphylococcus yang menghasilkan penisilase dan tahan terhadap hasil gram negatif. Sedangkan untuk beta-laktam non-klasik digunakan sebagai penghambat enzim B-laktamase dan antibakteri gram negatif. Yang pertama itu penisilin. Nah, penisilin ini itu diisolasi pertama dari kultur jamur, kemudian Notatum P. Chrysogenum. Turunannya dibuat dengan menambah prekursor dan dibuat sintetik murni, misal phenoxymethyl-penicillin. Dapat dilihat pada gambar mengenai struktur penisilin. Kemudian, adapun stabilitas penisilin ini yaitu pertama itu stabilitas in vitro. Nah, pertama itu kerusakan bisa terjadi karena hidrolisis yang dipengaruhi pH yang biasanya pH asam. Kemudian dengan mengontrol pH 6 sampai 6,8 dengan menambahkan dapat sifat fosfat dengan pendingin larut penisilin dalam air tahan sampai beberapa hari.
Sedangkan oksidator meningkat penisilin, reduktor kecil, suhu mempengaruhi kecepatan perolehan serta pemanasan jangka panjang dan menginaktifkan. Adapun hasil turunan penisilin yaitu dibuat turunan penisilin yang tahan asam karena gugus penarik elektron, misalnya gugus Venox yang terikat pada rantai samping amino. Nah, gugus tersebut mencegah penatulangan penisilin menjadi asam penisilat bila suasana asam. Kedua, dibuat penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena adanya gugus meruah pada rantai samping asam amino yang dapat mempengaruhi pengikatan beta-laktamase pada cincin beta-laktam. Yang ketiga, dibuat penisilin dengan spektrum luas atau karena adanya gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan membran bakteri menjadi besar. Yang keempat, dibuat penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aerogonase karena gugus asidik pada rantai samping seperti COOH dan SOA dan SO3H serta NHCO. Yang kelima, penisilin bekerja sebagai obat, antaranya itu pertama membuat garam atau prokalin penisilin, yang kedua menutupi gugus amino bebas, yang ketiga membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3. Adapun penggolongan turunan penisilin berdasarkan sifat kimia fisikanya. Penisilin yang tahan asam yaitu penisilin V, penicillin, dan propisilin K. Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase, acidoticillin, methicillin, dan temosilin. Yang ketiga, penisilin yang tahan asam dan tahan terhadap beta-laktamase, oksalin Na, kloksalin Na, dicloxacillin Na, fluoxacillin Na, nafcillin Na, dan prosozacillin. Dapat kita lihat bahwa HSA ini pertama itu turunan cephalosporinnya berbeda pada gugus yang terikat dengan posisi 7, cincin Safem, dan yang kedua aktivitas biologisnya sangat tinggi pada rantai samping terikat pada posisi 7. Yang keempat itu pergantian isosteriknya atom 5 dengan atom S dengan atom O-nya pada cincin dihidrotiazin.